Insight with Desi Anwar. Kali ini masih dengan semangat International Women's Day, tapi juga tanggal 30 Maret itu bertepatan dengan Hari Film Nasional. Jadi kita mau kombinasi ini, kita mau bicara mengenai film, tapi khususnya dengan tema perempuan dan juga tentu saja aktornya adalah perempuan. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda ketemu dengan seseorang yang juga teman lama saya, seseorang yang saya kagumi. She's a real model for me, even though she's much younger than me. Tapi karyanya juga luar biasa. Siapa dia? Mari kita ikuti bersama saya Insight with Desi Anwar. Perubahan ini juga tidak lepas dari hadirnya lebih banyak sineas perempuan yang membawa pengalaman dan sudut pandang berbeda dalam membingkai cerita. Namun di balik kemajuan tersebut, sejumlah tantangan masih menjadi bagian dari perjalanan para perempuan di industri film. Mulai dari representasi perempuan di layar kaca, peluang kepemimpinan di balik layar, hingga bagaimana cerita-cerita perempuan dapat disampaikan secara lebih autentik dan beragam. Sebentar, ini ada yang gede banget, siapa? Patung Liberty. Patung Liberty, berarti ada di New York. Diskusi mengenai kesetaraan kesempatan dan ruang kreatif bagi perempuan pun menjadi semakin relevan seiring dengan berkembangnya industri perfilman nasional yang lebih inklusif, lebih berani mengangkat isu sosial, dan lebih jujur dalam merepresentasikan pengalaman perempuan dalam masyarakat. Saya, sekarang kamu mau tinggal sama dia? Insight with Desi Anwar kali ini dengan teman lama dan seseorang yang, kalau kita ketemu itu bisa ngobrol berjam-jam karena asik orangnya, Marissa Anita. Mbak Desi, apa kabar? Baik. Dan Marissa ini unik karena pernah di Metro TV juga. Iya, betul. Dan luar biasa hebat lah. Dan dia sekarang banyak sekali kegiatannya, tentu saja on the big screen, layar lebar, dan beberapa film yang sudah saya tonton. Ini nggak bias loh. And I mean it. Ada beberapa yang saya nonton itu, saya betul-betul suka filmnya. Dari bukan saja aktingnya, tapi dari jalan ceritanya, dan juga senarionya dan lain sebagainya. Nah, Marissa Anita ini adalah menurut saya seorang yang a renaissance woman. Gitu. Menarik, Ya. oke. Karena a deep thinker, sangat filosofis, tapi juga senang untuk berdiskusi mengenai hal-hal kehidupan. Anyway, kita kayaknya satu wavelength. Satu wavelength. Marissa, Ya. jadi kita temanya tuh Hari Film Nasional dan International Women's Day. Dan juga love and peace. What are the thoughts that come to your head, these three themes? Peace on earth, Oh yes. women issues, tapi juga Hari Film Nasional yang dikaitkan dengan mungkin kehadiran perempuan dalam dunia perfilman. Kalau misalnya tiga hal ini kita kaitkan, film bisa menjadi medium untuk mengangkat isu-isu yang tadi Mbak Desi sebutkan. Misalnya seperti peace atau kedamaian dan juga isu-isu perempuan. Kalau aku sebagai salah satu pelaku di industri film Indonesia sebagai aktor sejauh ini, melihat tren beberapa tahun terakhir itu senang. Karena makin banyak sutradara perempuan, tidak hanya sutradara tapi juga penulis perempuan atau bahkan kadang-kadangnya dia penulis dan juga sutradara. Kenapa menurut aku ini penting, cerita-cerita perempuan jadi bisa keluar. Misalnya salah satu film yang aku pernah terlibat, filmnya Kamila Andini yang berjudul Yuni, itu datang dari concern dia terhadap ada seseorang yang dekat dengan dia saat itu, dan dia melihat bahwa kalau misalnya di desanya orang ini tuh ternyata banyak sekali pernikahan dini yang terjadi. Maka itu dia akhirnya menulis Yuni. Di situ saya terlibat sebagai guru yang berusaha untuk mendorong Yuni, nak, kamu
pikir-pikir lagi, meskipun di sekitar kamu banyak sekali teman-teman yang dinikahkan, tapi kamu boleh loh mendengarkan suara hatimu sendiri. Dan ternyata Yuni memang mau sekolah. Dia tidak mau begitu saja dinikahkan. Ya namanya pernikahan anak, apa sih Mbak? Pasti kan ya dinikahin juga kadang-kadang sama anak juga. Biasanya apa yang terjadi adalah perempuannya hamil karena suaminya nggak ngerti, karena masih terlalu muda. Ditelantarkan. Iya, ditelantarkan. Terus akhirnya anak punya anak. Terus akhirnya nasibnya adalah oke, kalau gitu dinikahkan lagi aja. Jadi kayak dioper-oper gitu. Iya. Dan sementara itu terjebak dalam kemiskinan. Tentu Betul. saja. Jadi nggak pernah akhirnya keluar dari ya situasi dan kondisi itu. Kemudian kalau bicara tentang cerita perempuan lagi, aku berkesempatan waktu itu untuk bekerja sama. Dia bukan perempuan, dia laki-laki. Dalam film A Normal Woman, yaitu dengan sutradara Lucky Kuswandi. Ya, saya nonton ini. I know, right? Bagus sekali karena isunya itu betul-betul jarang sebenarnya diangkat jadi layar lebar dalam arti karena masuk ya ke dalam psikologi seorang perempuan gitu. Iya, iya. It's not a comfortable film to watch. Marissa sendiri bagaimana memainkan peran ini apa dan kenapa waktu itu setuju untuk memainkan? Karena seperti yang Mbak Desi bilang tadi gitu, mungkin selama ini mungkin kita berbeda ya kalau misalnya bicara industri film Indonesia zaman dulu gitu di tahun 70, tahun 80. Kalau kita lihat peran-peran yang dimainkan oleh Ibu Christine, Ibu Widiawati, Bu Yayang saat itu masih bisa menunjukkan kekompleksan perempuan. Menurutku ya, mungkin ada orang beropini lain. Kemudian ada era juga di mana yang kita lihat di layar, perempuan-perempuan yang kita lihat di layar itu kebanyakan, bukannya semuanya ya, kebanyakan itu adalah perempuan Stereotype. Sex symbol. Iya, sex symbol atau ibu yang baik, ya kan, semuanya yang manis, seperti dalam bingkai. Atau perempuan ketiga, waduh. Iya. Atau ibu tiri yang jahat. Oh iya bener banget. Bawang merah, bawang putih, ya kan, ibu tiri yang jahat. Ya memang nggak apa-apa, karena itu dalam realita juga ada yang seperti itu. Tapi seorang perempuan itu lebih banyak sisinya. Maka itu aku merasa bahwa banyak sekali pencerita perempuan di Indonesia sekarang yang mulai mendapatkan tempat dan mengambil tempatnya di industri film Indonesia, menunjukkan peran-peran perempuan yang lebih multisisi. Kenapa buat kami itu penting? Karena kami ingin perempuan-perempuan di Indonesia yang menonton itu merasa bahwa oh saya tidak sendiri ya kalau saya punya perasaan-perasaan ini, saya punya kompleksitas emosi seperti ini tuh saya tidak perlu malu atau tidak perlu merasa aduh mestinya aku nggak ngerasain kayak gitu kan ya. Karena itu nggak bisa diterima oleh masyarakat kan ya. Ya udah deh, aku mau ubah diri aja menjadi satu sisi aja, which is untukku itu tidak realistis, Mbak. Perempuan sama seperti laki-laki punya lapisan kompleksitas yang itu mungkin harus punya jauh lebih tempat. kompleks daripada Bisa jadi, Mbak. laki-laki. Bisa jadi gitu loh. Jadi ingin menjadi bagian bagi semua perempuan di Indonesia untuk merasa oh nggak apa-apa ya jadi aku yang selalu yang tidak sempurna, karena memang jujur tidak ada manusia sempurna di bumi ini. Iya. Itu wah plus minus, maksudnya dalam arti ada yang bilang oh kamu tega sekali, aku nggak suka sama kamu Mia karena kamu jahat sekali sama anak kamu. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang ngerasa lo tunggu sebentar, tidak sesimpel itu. Apakah salah jika seorang perempuan punya mimpi? Nah, kalau kita kaitkan dengan isu perempuan, International Women's Day itu juga temanya tahun ini rights, ya, jadi hak-hak, justice, keadilan, jadi akses terhadap keadilan bagi perempuan dan juga anak perempuan, dan action itu jadi apa yang kita bisa lakukan supaya mengurangi baik itu
diskriminasi, gap di antara gender. Kalau isu-isu ini diterjemahkan kepada film khususnya di Indonesia ya, Marissa, kira-kira bisa nggak menggambarkan dan apa yang kita bisa lakukan untuk memajukan isu ini supaya orang juga jauh lebih peka? Ya. Kekerasan ini kenyataan loh. Ya. Indonesia ini sekarang tuh darurat kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan terhadap anak juga. Gitu. Hal-hal seperti itu, diskriminasi dari segi finansial, ya, diskriminasi dari segi kekuasaan, political power ataupun power di secara bisnis, korporasi dan lain sebagainya. Salah satu medianya, karena kan aktivisme itu bentuknya banyak kan Mbak. Ada yang mungkin lewat lembaga non-profit atau NGO, udah banyak sekali aktivis-aktivis perempuan yang melakukan aktivisme mereka melalui medium itu. Ada juga yang melakukan melalui medium film. Dan kenapa aku senang menjadi bagian dari aktivisme ini dalam bentuk film, karena ketika kita membungkus hal-hal yang penting seperti ini dalam bentuk cerita, mungkin bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat secara luas. Perkara mereka setuju atau tidak, ya nggak apa-apa. Biarkan saja ini menjadi perbincangan. Misalnya, aku ingat banget waktu aku terlibat dalam film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Mbak Desi udah nonton? Sudah nonton yang di New York. Ya betul. Yang dia meninggalkan anaknya di Jakarta sementara dia seolah-olah getting away from it all. Nah, iya. Itu menarik ya menurut saya karena iya, kan? Karena di sini biasanya kalau itu selalu tuh ini nggak bagus atau ini bagus, ini yang jahat, ini yang baik. Iya. Tapi di sini kelihatannya oke. Tidak Tapi kenapa selalu Marissa begitu. sendiri tertarik waktu itu? Ya karena kompleksitas yang dihadirkan dari karakter Mia Harrington itu, yang kalau misalnya dilihat di atas kertas kan memang, oh dia seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya untuk mengejar mimpinya. Terus kenapa waktu udah di New York nggak berhasil dia nggak pulang lagi? Padahal kan ada banyak sekali ranah abu-abu di antara fakta-fakta yang diketahui di atas kertas. Mana orang tahu sebetulnya, oh ternyata ada andil suaminya yang ketika dikirimin tiket suruh gabung ke New York, suaminya nggak mau. Akhirnya ya namanya anaknya waktu masih kecil, ya udah ngikutin keputusan bapaknya. Itu pun kan nggak ketahuan sama anak itu sampai anak itu besar dan melihat, loh kok ada tiket ini yang nggak pernah dipakai. Anak itu mikirnya selama ini, oh ibu meninggalkan aku. Ibu nggak sayang lagi. Nggak sayang lagi, padahal sebetulnya enggak, ibu udah berusaha, cuma ada orang-orang di tengah-tengah ini yang punya ego-ego dan interest hidup sendiri yang akhirnya mungkin mensabotase rencana itu, gitu kan. Pas film itu keluar dan ditonton banyak orang, Mbak, Reaksinya? itu wah plus minus, maksudnya dalam arti ada yang bilang, oh kamu tega sekali, aku nggak suka sama kamu Mia karena kamu jahat sekali sama anak kamu. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang ngerasa, lo tunggu sebentar, tidak sesimpel itu. Apakah salah jika seorang perempuan punya mimpi? Dan dia kan juga maksudnya bukan meninggalkan. Banyak sekali percakapan atau diskusi ini di media sosial saat itu, dan itu membuat kami sebagai tim Ali dan Ratu-Ratu Queens itu senang karena memang kami sebagai pencerita itu ya ingin selalu memantik sesuatu di masyarakat dan membuat masyarakat itu berpikir dan bahkan merefleksikan ke diri mereka sendiri. Kenapa ya aku merasa terganggu? Apa yang terjadi dalam apa bias-bias dalam hidupku, background dalam hidupku yang membuat aku merasa terganggu sekali dengan ini? Dan karakter Mia Harrington itu ya ingin menunjukkan bahwa percaya deh di luar sana juga banyak perempuan yang mungkin merasa kayak gini, cuma mereka nggak ngomong aja. Iya, dan belum lagi kalau kita bicara mengenai misalnya suami yang menelantarkan istri atau meninggalkan anak dan tapi seolah-olah itu lebih bisa diterima ya oleh
masyarakat yang penting anak itu tinggal sama ibunya ya. Gitu. Tapi kan ya. Tapi life is complicated ya. Sangat. Dan sekarang ini apalagi dengan ada tekanan sosial, tekanan ekonomi, belum lagi FOMO ya dengan social media, ada keinginan untuk menjadi somebody else, ya. Betul. Karena kalau kita lihat reels IG atau di YouTube semua orang itu kelihatannya kok bahagia ya. Mereka kok hidupnya itu sempurna. Dan ini menurut saya ini fenomena yang on top of all the other things yang harus kita hadapi. Betul. Ya seperti yaitu tekanan masyarakat, tekanan budaya, ekspektasi dan lain sebagainya. Marissa kan juga punya podcast ya di YouTube. Betul. Have You. Nah, ini topik-topik yang sekarang itu khususnya di usia-usia ya millennial sampai Gen Z sekarang ini. Kalau saya udahlah, oke, we done with our lives. Udah nyaman, udah ajak sama diri sendiri. X sama boomer, udahlah, kita hanya bisa melihat like, oh wow, kasihan banget ini. Apa sih yang menjadi istilahnya itu sumber-sumber kegalauan dan bagaimana mereka menghadapinya dan cara mereka mengatasinya? Beda ya Mbak, maksudnya milenial sama Gen Z pun aja itu ada perbedaannya. Karena aku milenial tua, aku kelahiran 83, dan pun milenial muda pun juga masih merasakan era analog, di mana kita itu nggak langsung terlahir dan main handphone gitu ya. Handphonenya juga bukan dumb phone gitu, bukan yang cuma bisa SMS sama telepon aja. Ini udah smartphone di mana akses kita terhadap dunia hampir itu bisa kita lihat lewat smartphone ini. Karena kelahiran smartphone ini di tahun 2007, ini mengubah perilaku manusia. Seperti tadi Mbak Desi sebutkan gitu. Dengan adanya sosial media berorientasi pada foto gitu ya. Orang-orang jadi seakan berlomba-lomba untuk menunjukkan yang terbaik dari diri mereka. Sebetulnya itu nggak ada salahnya juga kan Mbak. Karena menurut sosiolog Irving Goffman, dia waktu itu meneliti bahwa manusia itu selalu menunjukkan sisi dia yang berbeda ketika dia bertemu dengan audience atau penonton yang berbeda. Jadi misalnya aku lagi di sini nih Mbak Desi, pasti aku sedikit berbeda dibandingkan ketika kita ngeteh di rumah aku. Kita makan crackers dan cheese, itu pasti mungkin agak sedikit berbeda. Atau mungkin aku lagi di podcast Pancatera, itu juga aku menunjukkan hal yang sisi yang sedikit berbeda. Nah, dan setiap manusia itu selalu ingin, memang secara naluriah ingin menunjukkan versi mereka yang terbaik. Yang sebetulnya nggak ada salahnya. Tentu kita yang menunjukkan yang terbaik. Nah, yang menjadi problem ketika yang diposting di media sosial itu bukan diri dia yang sesungguhnya. Diri dia berdasarkan aspirasi, ya, tapi sebetulnya bukan diri dia yang sesungguhnya. Karena kita sebagai manusia kan akan selalu ada momen di mana kita tuh tidak sesempurna apa yang kita tunjukkan di foto atau di video. Yang menjadi masalah lebih dalam lagi ketika dia menjadi kehilangan dirinya yang otentik. Karena dia terlalu sibuk untuk menunjukkan image yang sempurna ini. Karena banyak, untuk itu kadang-kadang kita kan sering sekali atau bahkan pernah mendengar zaman dulu banget ada cerita influencer yang akhirnya burn out dan dia memutuskan untuk aku udah nggak mau sama sekali lagi main sosial media because I'm actually farther and farther away from who I really am. Dia nggak otentik lagi. Nah, ketika nggak otentik yang terjadi apa? Mental kita jadi terganggu and even depression karena kita tidak terkoneksi dengan diri kita yang sesungguhnya. Nah, itu permasalahan yang mungkin Gen Z atau beberapa milenial juga alami. Intinya adalah orang-orang yang biasanya punya interaksi yang sangat intens dengan media sosial. Kalau buat aku, cara yang paling mudah untuk kita bisa jalankan untuk menjaga kesehatan, kewarasan Mbak, itu adalah karena sekarang memang mental health, mental issues, depression itu menjadi salah satu yang
tertinggi ini bukan saja di Indonesia tapi di Yes. seluruh dunia karena hubungan kita dengan yang namanya gadget. Betul. Caranya adalah ya udah, kadang-kadang ada momen-momen kita sengaja membuat momen-momen di mana kita tidak dekat dengan gadget itu, yaitu seperti puasa digital lah. Bisa mulai dari weekend, misalnya akhir pekan, jangan main handphone terus, keluar sana main kayak zaman dulu gitu sama temen, kayak nonton, kayak ngobrol, kayak pokoknya ini jauhkan. Tapi biasanya yang menjadi tantangan, orang-orang sering ngobrol ke aku, Mbak, dia bilang bahwa aduh gimana caranya ya, nggak bisa, ya namanya udah adiksi. It's basically willpower. Kalau emang kita punya niat, pokoknya aku mau puasa digital, bisa. Nah, feminisme itu lagi-lagi bukan berarti kita seakan-akan di dua kubu yang berbeda gitu loh. Kita musuhin. Iya, itu nggak akan kemana-mana gitu loh. Ngapain sih? Yang kita butuhkan adalah merangkul, dalam arti membuat laki-laki itu memahami. Karena ketika laki-laki itu memahami, dia menjadi lebih terbuka untuk diskusi. Dan juga sekarang tadi menarik yang mengenai yang ditampilkan itu bukan dirinya. Sekarang kan banyak sekali alat yang bisa digunakan untuk memperbaiki filter misalnya atau membuat lebih kurus, lebih cantik atau akhirnya bukan menjadi dirinya begitu. Sehingga kalau ya aslinya itu kan semakin lama kan semakin jauh ya. Jadi mungkin ada identity crisis juga ya yang timbul. Itu paling nyebelin kalau misalnya lagi ini bagi yang mereka yang masih single dan kencan dengan dating app. Kok nggak sama? Profile pic-nya kok nggak langsung ekspektasinya. Makanya. Langsung kecewa begitu. Tapi ini ada hal yang menarik ya, karena salah satu alasan kenapa misalnya sekarang anak-anak kecil itu juga sudah terpapar itu karena diberikan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk apakah itu kerja atau juga sibuk main HP juga, sehingga yang namanya iPad atau tablet itu jadi nanny. Betul. Nah, ini kan Digital pacifier. Digital pacifier yang akhirnya jadi addicted. Dan mereka overstimulated sehingga ya itulah tantrum dan lain sebagainya. Saya mau lihat ya, dibandingkan dengan Marisa sekarang, mungkin dengan generasi ibu, mungkin lebih dekat dengan generasi saya. Just bagaimana pemikiran, ya evolusi atau pengembangan dari pemikiran perempuan yang Marisa sendiri alami dan deteksi, dan dengan your younger peers yang muda-muda sekarang yang membuat kamu kok mereka punya pemikiran seperti itu. Gitu. Apa kira-kira? Apakah ada perkembangan yang semakin lama tuh semakin bagus, semakin cerdas, atau justru kok ini kelihatannya kita ada kemunduran gitu dalam cara berpikir. Karena kalau kita lihat dulu ya, sorry mungkin agak panjang ya, apa-apa, Mbak. bahwa kita itu sekarang bisa, perempuan itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memilih wakil ininya representatifnya ya. Kita boleh ikut voting dan lain sebagainya. Itu hanya kurang dari 100 tahun yang lalu hak itu tidak dimiliki. Betul. Atau bahwa ternyata perempuan itu bisa menjadi, ya tahu nggak pertama kali perempuan dibolehkan lari maraton saja di Indonesia? Di dunia pertama kali itu tuh maraton, lari maraton itu hanya untuk laki-laki. Akhirnya ada perempuan, dianya nyerobot dan dikecam dan lain sebagainya, tapi dia harus berjuang untuk akhirnya diperbolehkan itu baru tahun 80-an. Jadi hal-hal yang kita anggap sebagai hak dan memang lazimnya itu sebenarnya itu diperjuangkan dengan begitu susah payah oleh generasi ibu-ibu kita. Tapi
bagaimana Marisa lihat? Ada nggak justru kita menyia-nyiakan hak itu atau tidak memaksimais atau tidak menggunakannya justru untuk meningkatkan kemampuan ataupun bagaimana kita bisa jauh lebih berkontribusi terhadap masyarakat? Mungkin salah satunya adalah dengan berani mengambil tempat. Maksudnya take our space ya. Karena kan tidak bisa dipungkiri memang kita selama ini dengan bukti-bukti yang Mbak Desi barusan sebutkan, kita tinggal di kehidupan yang memang berdasarkan patriarki, memberi tempat pada laki-laki, tapi ada batasan-batasan terhadap perempuan, dan batasan-batasan inilah yang kita pelan-pelan mulai robohkan gitu ya. Sebagai perempuan ketika memasuki sebuah ruangan, ya salah satunya adalah dengan membawa diri tidak dengan kayak gini loh Mbak, ya kan? Body language itu kan sangat menunjukkan ya apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan gitu. Ya ketika masuk ke sebuah ruangan, bawalah diri bahwa kamu tidak kamu itu sudah cukup, kamu tidak kurang, you are enough. You have the right to be here. Kamu punya hak untuk ada di sini. Bukannya berarti kita menjadi arogan, no. Ajak dan jejak dengan diri sendiri aja gitu. Bisa dimulai dari situ. Karena aku percaya manusia itu punya kecerdasan di mana kita bisa merasakan energi dari setiap manusia. Jadi kalau misalnya energinya dari awal udah begini, udah... Karena memang ada ekspektasinya harus begini. Perempuan itu nggak usah banyak ngomong deh, atau ya, kalau duduk harus di belakang. Aduh. Aduh. Ya karena you cannot be the captain of the ship gitu. Jadi itu juga kan ada ekspektasi itu selama ini. Tapi kan ya udah, ekspektasi boleh ada, tapi kita juga boleh dong menawarkan sesuatu yang berbeda. Karena kalau nggak dari situ, dari cara kita membawa diri kita, bahwa kita juga bisa menjadi teman diskusi yang menarik. Kita bisa menjadi teman diskusi di mana kita bertukar pikiran tentang banyak hal. Dan tunjukkanlah itu. Bukan berarti kita harus memposisikan diri merasa paling benar, itu juga enggak gitu loh. Karena yang mau kita ubah adalah kadang-kadang begini, soalnya ketika orang bicara tentang feminisme, kadang-kadang ada pemahaman yang kalau misalnya kita seorang feminis akan kita man bashing gitu, atau man hating. Jadi konotasinya itu sekarang lebih banyak negatif kalau ya saya gitu dibanding dengan dulu, karena gitu, seperti yang German Greer dan lain sebagainya, to be a feminist itu ya karena mereka itu berani menerobos pagar-pagar yang selama ini didirikan untuk membuat perempuan itu lebih terasingkan atau kurang nilainya ketimbang laki. Betul. Tapi saya lihat ada kecenderungan sekarang feminisme, saya bukan feminis loh, seolah-olah apologetic. Padahal konotasinya itu seharusnya kan positif. Ini berarti you are taking the power yang sebenarnya itu, dan laki juga bisa memiliki feminisme. Karena di kita itu kan ada dua hal itu. Yes, betul. The male side and the female side. Betul. Nah, feminisme itu lagi-lagi bukan berarti kita seakan-akan di dua kubu yang berbeda gitu loh. Kita musuhin gitu. Iya, itu nggak akan kemana-mana gitu loh. Ngapain sih? Yang kita butuhkan adalah merangkul, dalam arti membuat laki-laki itu memahami. Karena ketika laki-laki itu memahami, dia menjadi lebih terbuka untuk diskusi. Makanya itu salah satu yang podcast Pancatera itu ingin hadirkan, Mbak, adalah menunjukkan, kita kan ada 4 dari usia yang berbeda. Ada Caroline Surahmat, Karina Basrewan, Kai Surya, dan aku. Ada yang umur 40-an, ada yang umur 30-an, ada yang bahkan umur 20-an. Karina baru ulang tahun, jadi dia udah 30 juga sekarang. Nah, kita itu ingin menunjukkan, ini loh,
perempuan Indonesia yang bisa ngomongin tentang banyak hal, bahkan hal-hal yang tabu. Dan kita tuh juga ada penonton cowoknya juga, Mbak, dan itu kita seneng banget. Jadi tiba-tiba di komen ada yang bilang, iya aku nonton ini sama suami aku, terus aku nonton ini sama pacar aku, biar pacar aku jadi ngerti gitu perasaan-perasaanku. Karena memang ini menjadi beberapa bukti-bukti kecil ya, bahwa perempuan itu masih ada rasa takut dan ragu untuk mengangkat topik-topik yang dalam hati mereka tuh sebenarnya, aduh aku pengen banget ngomongin ini sama pasanganku. Tapi aku nggak bisa karena aku takut nanti dia nggak terima aku. Kalau dia nggak terima aku berarti nanti aku tidak dicintai. Kan semua manusia itu sebenarnya ingin dicintai dan ingin diterima. Tapi ya karena ketakutan kehilangan rasa dicintai, mereka jadi membatasi diri. Nah, ketika kita melihat, oh ternyata ada komen-komen juga ya dari laki-laki yang merasa bahwa, wah makasih ya Mbak, kami jadi ngerti nih pikiran dan perasaan perempuan yang mungkin selama ini kami nggak maksudnya tidak aware atau tidak sadar, ya mungkin karena perempuan-perempuan di sekitar kami tidak mau bercerita karena takut atau apa, tapi kita jadi punya insight, itu kan jadi membangun ruang kan Mbak untuk, ternyata nggak apa-apa loh ngomongin ini. Justru malahan penting karena bisa komunikasinya juga jauh lebih lancar dan lebih bisa membangun hubungannya jauh lebih sehat kan. Dan kita biasanya bisa join forces untuk maju bareng gitu loh. Biasanya kalau ya hubungannya retak itu mungkin lebih karena cara komunikasinya itu nggak sampai, jadi salah paham terus. Aku hidup tuh memang go with the flow, mengalir saja dengan apa yang hidup dan semesta berikan. Dan di saat yang sama, apapun yang semesta berikan, lakukanlah yang terbaik dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran. Tapi ini kembali ke ini ada, what do women want ya sekarang? Women yang usia produktif, yang adult, karena mereka ini adalah the drivers of the world now. Ya. Kalau dulu perempuan menginginkan sesuatu, tapi ada tapinya. Misalnya ingin kerja, tapi tidak dibolehkan. Misalnya tidak baik itu tidak dibolehkan oleh suaminya atau tidak bolehkan, ada ekspektasinya, atau tidak ada pekerjaan yang memang menerimanya kecuali pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya stereotype gitu, atau perempuan ada ekspektasi untuk bekerja tapi tidak bisa karena dia harus menjaga anak misalnya, harus ada di dapur. Jadi ada limit, ada batasan. Tapi sekarang tuh sebenarnya kan semua bisa dilakukan. Bisa. Ya, banyak kita lihat. Role model Marissa siapa sekarang? Waduh, banyak Mbak. Just name me one or two. You? One of them? Oke, mungkin yang role model yang di dunia internasional lah, atau di yang tokoh gitu. Dulu waktu aku usia 20-an atau young adult itu aku suka banget nonton Oprah. Oprah Winfrey. Kemudian ya sebetulnya banyak sekali ya. Hampir semua perempuan, baik yang itu aku nonton di layar atau orang-orang yang aku temui sepanjang hidupku, siapapun perempuan itu, termasuk Mbak Desi, itu selalu ada pelajaran-pelajaran yang bisa aku petik. Jadi I don't have one particular role model. Semua perempuan yang pernah aku temui dalam hidupku itu pasti berkontribusi pada pemikiranku. Termasuk laki-laki juga. Ya. Kenapa dijadikan role model? Apa yang bisa diambil ataupun dipetik dari? Karena ada kebijaksanaan yang mereka sudah lewati. Makanya aku suka banget dengan, sekarang kan lagi digaungkan ya Mbak, mentorship atau pentingnya punya mentor, terutama untuk anak-anak Gen Z, Gen A, ketika dia masuk ke dunia kerja, terutama ketika mereka harus berinteraksi dengan banyak orang dan mereka mau berkembang. Ya karena itu, dari orang yang sudah hidup lebih lama dari kita, sudah makan asam garam, itu pasti ada sesuatu yang bisa kita petik. Nah, kembali ke what do women want itu ya. Ini sebenarnya kan
tinggal memilih. Betul. Ya, karena pilihan itu terbuka. Kita melihat begitu banyak perempuan yang sukses di politik, perempuan yang sukses di bisnis, perempuan yang mungkin jumlahnya masih jauh dari yang kita harapkan, tapi bisa. Dan jalan itu tuh sudah ada. Kita tidak harus terlalu bekerja keras untuk menerobos ya. Dan juga pilihan-pilihan itu, apakah itu ingin hanya di rumah saja, nggak ngapa-ngapain juga, itu kan merupakan pilihan. Tapi rata-rata seorang Marisa misalnya, what do you want? Setiap fase dalam hidupku itu berubah pasti, Mbak. Kalau misalnya sekarang itu aku lagi ada di fase dimana, oh ternyata aku bisa ya dengerin apa yang aku mau dan aku inginkan. It's an interesting journey. Karena kita sebagai perempuan, secara naluriah memang kita itu selalu memberi atau memprioritaskan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Itu memang naluriah kita begitu. Kita juggling so many things. Betul. Maksudnya aku mau punya karir, ya jalan yuk. Nah, bisa. Tapi punya keluarga juga di saat yang sama, bisa. Jadi terus juggling kayak main. Punya anak juga bisa. Bisa. Gitu. Atau nggak mau punya anak juga bisa. Itu semua kan menjadi pilihan untuk perempuan sekarang. Ya intinya adalah dari semua peran-peran yang kita berusaha jalankan sebaik mungkin, satu yang harus tetap dipegang adalah yuk ada momen dengan diri sendiri untuk mendengarkan sebetulnya aku juga sudah memenuhi apa yang aku mau dan aku inginkan belum ya? Karena ketika perempuan itu 100% mendedikasikan hidupnya untuk orang lain dan lupa mendedikasikan hidupnya juga untuk diri sendiri, itu pasti akan ada satu titik dalam hidupnya di mana dia akan sangat goyang. Karena dia tidak jejak dan tidak mengakar di dalam dirinya sendiri. Sekarang, kalau dari segi karir ya, atau dari segi jalan kehidupan, what's next for you? Apa? Kalau kita ini tangga ya, tangga aktualisasi diri kan biasanya. Iya benar, atau yang ini loh, mimpi yang ya betul ya, setiap fase kan ada target-target sendiri. Betul. Jujur aku nggak punya loh, Mbak. Aku hidup tuh memang go with the flow, mengalir saja dengan apa yang hidup dan semesta berikan. Dan di saat yang sama, apapun yang semesta berikan, lakukanlah yang terbaik dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran. Itu aja. Dari dulu sampai sekarang. Jadi aku kalau misalnya Mbak Desi nanya, kamu di mana setahun lagi? Nggak tahu, Mbak. Ya udah kita lihat aja. Kita jalanin aja hidup ini. Oke, jalanin hidup ini. Harus ada waktu untuk sendiri. Kenapa itu penting? Karena ketika kita sendiri, dan jangan main gadget ya, karena kalau misalnya kita main gadget itu kan pasti ngelihat hal-hal, banyak pilihan yang tadi Mbak Desi bilang, itu bisa menimbulkan kebingungan. Ya memang kamu harus duduk dengan diri sendiri dan tanya ke diri sendiri, apa sih yang sebetulnya membuat aku merasa terpenuhi? Dan itu emang PR, apalagi kalau misalnya kita sudah terlalu sering terdistraksi. Sekarang kita what comes into your head ya. Kita main sedikit tebak-tebakan ya, karena di Marisa tuh dulu pernah jadi Metro itu di mana saya berada. Iya, kita kolega. TV berita yang pertama di Indonesia. Dulu news anchor. Sekarang news anchor mode atau actress mode? Sekarang nih modanya. Kalau harus memilih. Actress kali ya. Actress mode. Karena udah nggak kerja di stasiun TV, sesimpel itu. You don't miss it. Well, I do miss going to the field. Ke lapangan aku kangen. Lebih deg-degan mana kalau going to the field, news broadcast atau shooting film? Shooting kalau persiapannya kurang matang. Bikin deg-degan. Yes, kalau persiapannya matang jarang. Oke. Drama emosional atau film horor?
Untuk sekarang ya Mbak, karena aku udah main drama emosional terus, aku pengen horor. Aku pengen Let's horor. have fun and Oh scream. iya, saya nonton film horornya di Nightmares and Daydreams yang di Netflix. Ya. Yes. Kalau Sci-fi layar thriller. lebar atau video streaming device sekarang? Harus milih banget ya Mbak? Enggak. Oh ya. Ini sih n'importe quoi. N'importe quoi. Bahasa Terserah. Prancis atau bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Aduh. Bahasa Prancis kayaknya, karena aku masih belajar. Oke, apa lagi? Oh, lebih suka mana? Menulis skrip atau membaca naskah? Untuk sekarang membaca, karena aku skill menulisnya belum bisa dan harus belajar. Oke, lebih challenging yang mana? Memerankan karakter yang jauh dari diri sendiri atau yang sangat mirip dengan kehidupan pribadi? Wah, mungkin yang mirip ya. Karena garis antara diriku dan si karakter ini jadi blur, dan itu tricky. Oke, coffee or tea? Coffee, Cheesecake or tiramisu? tiramisu. Yes, karena cheesecake terlalu machtig. Oke, drama realistis, Ya. thriller atau horor? To watch? Oh, to watch. Tergantung mood, Mbak. Kalau nggak mau mikir, horor. Kalau mau mikir, thriller. Oke, and olahraga atau have a lie-in? Tergantung mood. Kalau lagi badan sakit-sakit dan capek-capek karena sore, ya lie-in. Jadi depending on what my body needs. And I have to know what my body needs, body awareness. Gitu. Oke. Dan terakhir, Ya. mungkin tadi kembali ke what women want Yes. these days dan dengan begitu banyak pilihan. Iya. Tapi kadang-kadang begitu banyak pilihan itu kan justru membuat bingung. Kebingungan ini membuat galau karena Yes. kita hanya bisa mencapai istilahnya seperti anak kecil masuk ke toko yang isinya itu es krim, permen, tapi hanya disuruh memilih Betul. satu atau dua. Yang Betul. ada kan langsung jadi stres. Ya. Apa advice ya? Ya. Sebagai seorang mentor kepada Gen Z sekarang yang Yeah. katanya strawberry generation, gampang What? strawberry generation, Apa lembek, itu? Oh, strawberry namanya. strawberry generation, Gampang Nggak tahu ya? bruise. Gampang bruise, Gampang, bruise. Kelihatannya begitu indah, cantik, perfect, Yeah. tapi kalau sekali jatuh plak gitu. Oh, oke. Nggak- Tidak paham bagaimana mengatasi kekecewaan atau kegagalan. Berat ya Mbak ya? Sebagai seseorang yang sudah tadi makan asam garam melalui Masih 42 tahun tapi asam sudah garamnya. melalui fase kehidupan yang istilahnya memang waktu Iya. yang memberikan kebijaksanaan itu. Iya. Harus ada waktu untuk sendiri. Oke. Kenapa itu penting? Karena ketika kita sendiri, dan jangan main gadget ya, karena kalau misalnya kita main gadget itu kan pasti melihat hal-hal, banyak pilihan yang tadi Mbak Desi bilang, itu bisa menimbulkan kebingungan. Ya memang kamu harus duduk dengan diri sendiri dan tanya ke diri sendiri, apa sih yang sebetulnya membuat aku merasa terpenuhi? Dan itu emang PR, apalagi kalau misalnya kita sudah terlalu sering terdistraksi. Karena yang kita dengerin adalah suara orang lain selalu kan. Nah udah saatnya kita duduk sendiri untuk mulai mendengarkan suara kita sendiri. Dan itu nggak bisa kita cari dalam satu sesi duduk. Emang harus setiap hari. Bisa metodenya macam-macam. Ada yang orang nulis jurnal, ya, nulis buku harian. Marisa tulis. Yes, nulis Mbak. Jadi apalagi kalau misalnya lagi melewati banyak pikiran dan juga banyak emosi yang sedang menumpuk gitu ya, itu nulis tuh bikin aku jadi tahu ada kelegaan di situ. Dan ada jarak ya dengan perasaan itu. Betul. Dan juga mungkin ada juga orang yang suka bikin voice note, ngoceh aja gitu kan. Mungkin anak Gen Z sekarang lebih suka voice note kali ya, ngoceh aja, keluarin aja semua. Atau mungkin bisa jadi juga dengan bantuan seorang psikolog atau psikoterapis gitu.
yang bisa menjadi kaca bagi kita kan untuk tahu sebenarnya aku nih maunya apa ya. Intinya duduk dengan diri sendiri, menatap diri sendiri, dan itu adalah satu hal yang memang sangat menantang di era sekarang. Kadang-kadang soalnya menatap diri itu menakutkan kan Mbak. Dan sekarang nggak ada waktu, soalnya harus lihat HP. Jangan-jangan ada WA yang masuk. Enggak Kamu lah. ingin sekolah. Jadi impuls itu sekarang Ya, itu kan bisa diubah dengan membentuk kebiasaan baru. ya, kebiasaan baru ya, disiplin. Itu, iya. Yang tadinya mungkin kita dikit-dikit langsung otomatis begini. Sekarang otomatis soalnya orang. Iya, ya karena itu kan habit. Iya. Kan habit bisa diubah. Asal kitanya mau. Kalau kita niatnya masih 20% ya sulit. Kalau kita udah niatnya bulat, kayak orang puasa gitu kan, bulat nih mau puasa gitu, bisa kan? Iya. So for me it's that the challenge is just to be with ourselves, to listen to our voices, and then you will eventually know ballpark what you want and what you need. Habis ini apa proyek berikutnya? Aku lagi syuting series sama Netflix. Oke. Yang tentunya Apa, horor? judulnya nggak boleh dikasih tahu. Oke. Dan ceritanya juga nggak bisa dikasih tahu. Genrenya tapi apa? Horor? Nggak boleh dikasih tahu juga. Masih rahasia. Masih Tapi rahasia kapan, banget. Kapan akan Ya itu terserah Netflix juga Mbak. selesai Netflix? Terus other than that ya masih rutin bikin podcast sama my girls, my ladies, my Pancatera ladies. Kadang-kadang aku itu right now aku lagi ngambil sertifikasi coaching dengan Dr. Shefali Sabari. Jadi sekarang itu lagi praktek kerja lapangan di mana dalam 1 minggu itu aku sekali jadi coach, kemudian sekali jadi observer, orang yang mengobservasi, dan sekali jadi klien atau jadi pasien. Karena memang kalau misalnya tadi Mbak Desi tanya, oh di masa datang kamu melihat dirimu tuh sebagai apa gitu. Mungkin salah satu yang akan aku kerjakan adalah apapun itu namanya, coach, life coach, mentor, aku pengen menjadi bagian. Agony aunt. Agony dicurhatin mulu. Biasanya kan dulu. Oh ya, agony aunt. Jadi aunt. Bener banget. Iya, agony aunt. Tempat curhatan orang. Tempat curhatan orang dan pengen jadi kaca buat orang untuk make sense of things in this life. Karena memang salah satu konsekuensi kita hidup sebagai manusia adalah hidup itu akan naik turun. Ketika naik gampang ya, karena happy. Ketika turun, nah bagaimana kita tidak menjadi strawberry generation yang punya resiliensi untuk terus menghadapi hidup dan maju terus sampai memang kita secara alami dipanggil yang kuasa. Apa yang membuat hidup itu punya makna? Just one sentence. For me, What gives you meaning and purpose? For me, it's when I can help others help themselves to make themselves feel better. That's what gives me meaning. That's nice. When you make films, Yes. you make a lot of people happy watching it. I hope so. Not too terrified when they watch Well, horror even when movies. they're terrified, Yes, it's adrenaline. people love to be terrified. Marissa, terima kasih banyak Terima atas kasih. waktunya, insight-nya, Sama-sama, dan Mbak. semoga sukses. Amin. Apalagi dengan proyek-proyek berikutnya. Thank you. Dan mimpi apapun yang ingin diraih itu tercapai. May all your dreams come true. Thank you. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa acara ini dapat disaksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.